Sebagian besar mahasiswa mendeskripsikan sebutan dosen killer itu dosen yang kalah, nilai dan kaku. Biasanya para mahasiswa akan menjauhi atau berpaling muka jika menemui dosen yang memiliki karakter seperti ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Rizky Ismail. Pada video kali ini, saya akan menceritakan atau berbagi pengalaman untuk bagaimana menghadapi dosen killer. Apa saja yang harus dilakukan jika kamu berada dalam situasi tersebut. Tonton terus ya video ini hingga selesai dan tentunya jangan di skip. Nah, apakah kamu pernah mendengar dosen killer atau istilah dosen killer itu sendiri? Dan apa yang ada di benak kamu tentang dosen killer? Pastinya hampir seluruh mahasiswa merasa bosan, bahkan malas bukan ketemu dengan dosen killer. Sebagian besar mahasiswa mendeskripsikan sebutan dosen killer itu dosen yang kalah, pelit nilai, dan kaku. Biasanya para mahasiswa akan menjauhi atau berpaling muka jika menemui dosen yang memiliki karakter seperti ini. Namun, jika kamu berada di kelas dosen killer tersebut, maka tidak mungkin juga kan kamu menjauhinya. Cara terakhir yaitu dengan duduk di bangku paling belakang agar kamu tidak terlihat oleh dosen killer. Apa benar demikian? Di kampus, tidak semua dosen mempunyai karakter yang menyenangkan. Pasti ada salah satu dari mereka yang memiliki karakter dosen killer, di mana dosen ini gemar memarahi mahasiswanya. Tidak hanya itu, metode pembelajaran yang ia ajarkan terlalu kaku dan sifatnya dapat menjadi subjektif. Dosen ini juga suka membedakan antar mahasiswa. Namun, saya ulangi lagi ya, tidak semua dosen mempunyai karakter yang sama. Nah, untuk menghadapi dosen yang memiliki karakter seperti ini, kamu tidak perlu khawatir. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman dengan kamu. Apa saja yang harus dilakukan jika kamu berada pada situasi tersebut. Untuk itu, simak pembahasan ini dengan baik ya, agar kamu paham seperti apa cara menghadapi dosen killer. Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan yaitu rubah perspektif kamu tentang dosen killer. Beberapa mahasiswa pasti berpikir bahwa dosen killer sengaja menyusahkan mahasiswanya untuk sukses dan berhasil mendapatkan nilai A di kelasnya. Maka rubahlah pandangan tersebut. Dosen killer adalah dosen yang paling mendukungmu untuk mencapai kesuksesanmu. Dosen killer memang mimpi buruk bagi seluruh mahasiswa. Kamu pasti takut disuruh maju di depan kelas untuk menjawab pertanyaannya. Belum lagi tugas-tugas dan deadline laporan yang menyita jatah tidurmu kadang memang membuat stres dan rasa jengkel pastinya. Bila dosenmu terkenal karena pelit nilai, jadikanlah ini sebagai tantangan. Dosen yang memberi nilai kecil biasanya adalah dosen yang selektif dan sangat teliti dalam mengoreksi jawaban ujianmu. Untuk itu, jadikanlah dosen killer sebagai acuan untuk belajar lebih giat dan lebih rajin dari biasanya. Nah, yang kedua yang harus kamu perhatikan yaitu rajin berangkat kuliah. Jika kamu mempunyai kelas di mana dosen pengajarnya merupakan dosen killer, tentu akan menjadi malas untuk masuk di kelas. Namun, hal ini hanya akan merugikan kamu karena dosen killer tersebut selain menghafal wajah-wajah mahasiswanya, ia juga menghafal siapa saja yang jarang masuk ke kelasnya. Jadi, cara terbaik yang harus dilakukan adalah dengan rajin masuk ke kelas dosen killer tersebut dan tunjukkan bahwa kamu orang yang berkomitmen. Nah, yang ketiga yang juga penting untuk kamu perhatikan yaitu datang tepat waktu. Salah satu sifat yang identik dengan dosen killer adalah rata-rata mereka memiliki pribadi disiplin. Jika kontrak perkuliahan sudah disepakati dengan jadwal yang ada, maka kamu wajib datang tepat waktu masuk di kelas dosen killer tersebut.
jangan sampai kamu datang terlambat melebihi toleransi yang telah diberikan. Biasanya dosen akan memberi cap bagi siapa saja mahasiswa yang terlambat. Bukan tidak mungkin mereka yang terlambat akan diberi nilai di bawah standar. Maka datanglah tepat waktu sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah disepakati bersama. Jika perlu, datanglah lebih awal dari waktu tersebut. Dengan hal ini, dosen gilir tidak akan memberi cap kepada kamu sebagai mahasiswa yang gemar terlambat. Justru dosen tersebut akan memberikan apresiasi terhadap kamu dan mungkin akan diberikan nilai tambahan di perkuliahannya. Nah, yang berikut yang keempat, yaitu selesaikan tugasmu dengan baik. Tugas akan menjadi sangat banyak dan wajar ketika berada di kelas seorang dosen killer. Jangan khawatir ketika mendapat tugas yang banyak. Tugas kamu hanya mengerjakan setiap tugas yang ada, karena mengerjakan dan mengumpulkan tugas adalah suatu kewajiban seorang mahasiswa. Perhatikan juga pengerjaan tugasnya. Jangan sampai dosen mengetahui bahwa tugas yang kamu buat merupakan hasil copy paste. Apabila dosen killer tersebut mengetahui tugas kamu hasil copy paste, maka akan memperburuk keadaan. Bukan tidak mungkin nilai kamu menjadi terancam. Kerjakan tugas dengan baik dan hindari copy paste agar dosen mengerti usaha keras yang kamu lakukan dalam mengerjakan tugas. Nah, yang berikut, yang kelima, aktif di kelas. Cara menghadapi dosen killer selanjutnya yaitu dengan menjadi mahasiswa yang aktif di dalam kelas. Hal ini dapat membuat dosen killer merasa terkesan. Apabila dosen tersebut memberikan pertanyaan di kelas, sebisa mungkin ajukan tangan kamu untuk memberikan jawaban. Memang untuk kali pertama akan merasa canggung dan terbata-bata ketika berbicara. Namun setelah itu kamu akan terbiasa jika kamu aktif di kelas, seperti menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh dosen killer. Bukan tidak mungkin dosen killer tersebut akan menjadi lembut terhadap kamu. Jangan ragu dan malu untuk menjawab ketika kamu merasa mengerti tentang jawaban pertanyaan tersebut. Hal ini bisa menjadi penilaian positif dari dosen terhadap kamu yang telah memberanikan diri untuk menjawab dan berbicara di depan umum. Nah, yang berikut yang keenam, selalu bersikap ramah dan sopan. Bersikap ramah dan sopan ini merupakan salah satu cara untuk menghadapi dosen yang tegas. Di mana cara ini untuk mencairkan suasana yang terlihat kaku. Sebagai mahasiswa yang mengerti sopan santun, menegur atau menyapa dosen merupakan hal yang terpuji. Bersikaplah ramah dan sopan terhadap mereka, baik dosen yang dianggap killer maupun bukan. Dengan ini, bisa jadi kamu akan lebih mengenal dosen killer tersebut. Kamu akan memahami mengapa beliau bersikap seperti itu. Bisa jadi kamu hanya mendengar cerita dari kakak tingkat saja tentang dosen killer tersebut. Langkah pendekatan terhadap dosen bisa menjadi titik di mana kamu mengerti bagaimana cara menghadapi dosen killer tersebut. Jangan ragu untuk menegur dan mengobrol. Silakan diskusikan topik tentang apapun sebagai bahan obrolan agar kamu dan dosen bisa saling mengenal. Nah, yang berikut, yang ketujuh, jangan pernah tidur di kelas. Kesalahan fatal yang bisa terjadi oleh mahasiswa sehingga dicap buruk oleh dosen killer adalah dengan tidur di kelas. Walaupun mengantuk merupakan hal wajar dan manusiawi, sebisa mungkin tahan rasa kantuk tersebut dan jaga agar jangan tidur di kelas. Hal ini dapat menyebabkan kamu akan menjadi bulan-bulanan dosen killer ketika mengajar di kelas. Misalnya, ada pertanyaan dan sasaran pertama adalah kamu untuk menjawab pertanyaan itu. Apabila kamu merasa mengantuk ketika berada di dalam kelas dosen killer, mintalah izin untuk keluar ke kelas terlebih dahulu. Kamu bisa menuju ke toilet untuk mencuci muka atau apalah. Dengan ini, maka kamu tidak akan menjadi sasaran utama dosen killer dan
tetap aman sepanjang semester. Nah, yang berikut yaitu yang ke-8, yaitu hindari mengobrol di kelas. Cara menghadapi dosen killer yang tidak kalah pentingnya yaitu jangan mengobrol dengan teman di kelas. Mungkin sesekali tidak masalah, namun jika dilakukan berulang kali dalam jangka waktu lama, ini akan memancing perhatian dosen untuk menegur karena dirasa mengganggu berlangsungnya perkuliahan. Jika kamu berada di dalam kelas dosen killer, simpan dulu bahan obrolan dengan teman kamu. Selalu perhatikan setiap materi yang diberikan oleh dosen killer. Apabila kamu mengobrol di dalam kelas, tentunya akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Terlebih jika dosen yang mengajar merupakan dosen killer dengan semangat tingginya memberikan materi perkuliahan. Dengan situasi seperti itu, dosen killer tersebut akan menegur bahkan bisa jadi memarahi kamu. Mungkin itu saja 8 cara ampuh yang harus kamu lakukan dalam menghadapi dosen killer. Semoga penjelasan dalam video ini bermanfaat dan dapat kamu terapkan jika kamu dihadapkan dengan dosen killer. Kenali karakternya dan sesuaikan cara saya di atas dalam menghadapinya. Karena perlu kamu ingat, tidak semua dosen memiliki karakter yang sama. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah ya. Apa saja pengalaman kamu dalam menghadapi dosen killer. Terima kasih.